Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2611. Darah menyembur dari kepala beberapa pengawal di sekitar Zhao Cucu. Pengawal yang kuat ini tampaknya tidak dapat segera merespons karena mereka semua fokus pada Zhao Cucu. Saat suara terdengar, sudah ada luka menusuk di kepala mereka. Mereka bertiga jatuh hampir bersamaan. Di dinding sebelahnya, 3 lubang peluru setebal jari muncul di jendela. Apa yang terjadi? Zhao Cucu berteriak ngeri. Apakah Anda pikir kami tidak tahu bahwa ada pria bersenjata yang bersembunyi di gedung seberang untuk melindungi Anda dari jarak jauh? Kata pelayan itu dengan bercanda. Ekspresi Zhao Cucu berubah. Sekarang pelayan tahu tentang pria bersenjata yang bersembunyi di kejauhan, dan beberapa pengawalnya tertembak, kebenarannya sudah jelas. Pria bersenjata yang melindunginya telah dibunuh dan digantikan oleh kaki tangan penyerang. Saya tidak peduli siapa Anda, selama Anda memahami satu kebenaran, jika sesuatu terjadi pada saya, maka Anda akan disambut oleh seluruh naga. Kekuatan kerajaan. Zhao Cucu menggertakkan giginya dan berkata, "Saya percaya ini. Lagi pula, Anda adalah cucu perempuan yang paling dicintai Tuan Zhao. Namun, kami memiliki tempat untuk Anda, jadi kami masih harus membawa Anda keluar dari sini dan mengikuti saya dengan patuh. Dengan cara ini Anda tidak akan sakiti dirimu sendiri, dan kamu tidak akan menyakiti orang lain." Pelayan itu berkata, melingkarkan lengannya di leher Zhao Cucu dengan satu tangan, dan membawa Zhao Cucu ke pintu. Zhao Cucu tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah memastikan keselamatannya sendiri, jadi dia tidak melakukan perlawanan. Ketika keduanya berjalan ke pintu, pelayan melepas mantelnya terlebih dahulu, lalu membuka pintu, dan membawa Zhao Cucu keluar. Begitu dia keluar, Zhao Cucu melihat sosok yang dikenalnya berjalan ke arahnya. Hua Chenbin. Jejak keterkejutan melintas di mata Zhao Cucu, dan kemudian wajahnya langsung berubah menjadi ketidakpedulian. Di sisi lain, Hua Chenbin juga melihat Zhao Cucu. Ketika dia melihat Zhao Cucu dipeluk oleh seorang pria kulit hitam, dia membeku sesaat. "Cucu, kemana kamu pergi?" Hua Chenbin bertanya dengan curiga. "Aku pacaran dengan temanku, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku baru saja memberitahumu dengan jelas?" Zhao Cucu bertanya dengan cemberut. Aku berpikir akan lebih baik memberimu sesuatu." Hua Chenbin mengangkat tangannya, yang merupakan gula merah yang dibelinya untuk Zhao Cucu. "Apakah ada yang salah denganmu? Tidakkah kamu mendengar bahwa aku menyuruhmu pergi? Pergilah, aku tidak ingin melihatmu." Zhao Cucu mengutuk, lalu melingkarkan lengannya di pinggang pelayan dan berkata, "Kita ayo pergi." Petik 2. Ada senyum main-main di sudut mulut pelayan. Dia secara alami tahu bahwa Zhao Cucu melindungi pria kerajaan panjang di depannya, tetapi dia tidak berniat membunuhnya. Lagi pula, ini adalah koridor, dan ada kamera pengintai di depannya. Begitu seseorang membunuh seseorang di sini, keamanan hotel pasti akan segera mengetahuinya. Itu pasti akan memberinya beberapa masalah. Memikirkan hal ini, pelayan dan Zhao Cucu berjalan menuju lift dengan tangan saling berpelukan. Hua Chenbin mendesah kecewa, lalu berbalik dan berjalan menuju tangga berikutnya. Begitu memasuki tangga, Hua Chenbin segera mengangkat telepon dan memanggil, "Tuan Lin, sayang sekali, Cucu diculik." Hua Chenbin berkata dengan suara rendah penuh semangat. Stephen Lin di ujung telepon sedang mengemudi. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Hua Chenbin, ekspresinya sedikit berubah, dan kemudian dia menginjak pedal gas ke bawah. "Bagaimana situasinya? Tolong jelaskan dengan jelas," kata Stephen Lin. "Ketika saya baru saja datang untuk menemukan Cucu, saya menemukan bahwa Cucu sedang memeluk seorang pria kulit hitam. Saya belum pernah melihat pria kulit hitam itu sebelumnya."
Dia sepertinya meninggalkan hotel bersama cucu, kata Hua Chenbin. Bagaimana kamu bisa yakin orang itu bukan teman Zhao Cucu? Stephen Lin bertanya. Cucu tidak akan membiarkan pria manapun begitu dekat dengannya, bahkan mantan pacarku, kata Hua Chenbin. Begitu, aku masih sekitar 5 menit dari hotel, kata Stephen Lin. Bab 2612. Mereka akan naik lift, saya khawatir sudah terlambat, kata Hua Chenbin. Kalau begitu kamu dan lupakan saja, jangan khawatir tentang itu, kamu tidak bisa membantu banyak, kamu melindungi dirimu sendiri, kata Stephen Lin, dan menutup telepon. Hua Chenbin meletakkan telepon, melihat foto Zhao Cucu di desktop telepon, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi tegas. Di sisi lain, Zhao Cucu dan pelayan sudah tiba di depan lift. Lift sedang menuju ke bawah, jadi mereka menunggu beberapa saat sampai lift datang. Keduanya berjalan bersama menuju lift. Pelayan menekan tombol di lantai pertama, dan kemudian berkata kepada Zhao Cucu, penampilan Anda sangat bagus, pertahankan seperti ini, agar keselamatan Anda tidak bermasalah. Apa yang kamu inginkan? Zhao Cucu bertanya Jalan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu hanya perlu tahu bahwa kami tidak akan menyakitimu kecuali jika diperlukan, itu sudah cukup. Jadi jangan coba-coba menantang kesabaran kami, kata pelayan itu. Zhao Cucu mengerutkan kening, dia sedikit tidak yakin tentang sekelompok orang yang tiba-tiba membajaknya. Pintu lift menutup perlahan. Tepat ketika pintu lift akan menutup sepenuhnya, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan menempel di pintu lift, menyebabkan pintu lift terbuka kembali. Niat membunuh melintas di mata pelayan, sementara wajah Zhao Cucu menunjukkan keterkejutan. Di luar lift, Hua Chenbin masuk. Kenapa kamu masih mengikutiku? Zhao Cucu bertanya dengan penuh semangat. Cucu, kurasa aku masih memiliki sesuatu untuk diklarifikasi denganmu, kata Hua Chenbin. Pelayan itu mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Cucu? Dia tidak ingin melihatmu, jadi biarkan kamu pergi. Beritahu aku sesuatu. Peluang. Hua Chenbin berkata dengan sangat tulus. Pelayan itu mengerutkan kening dan berkata, tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kalian, jika kamu berani mengganggu kami, aku akan memukul wajahmu menjadi kepala babi. Pelayan itu melambaikan tinjunya. Saat dia berbicara, seolah menyapa Hua protes Chen Bin. Hua Chenbin, apakah kamu tidak mengerti situasinya? Mengapa kamu masih mengikutiku? Aku ingin pergi keluar dengan teman-temanku, apakah kamu mengerti? Berhentilah mengikutiku, kata Zhao Cucu bersemangat. Cucu, aku sangat menyukaimu, sangat. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku menganggapmu sebagai satu-satunya dalam hidupku. Mungkin kamu selalu berpikir bahwa aku hanya jatuh cinta padamu ketika aku bersamamu. Kekuatan di tubuhku, tetapi yang ingin aku katakan adalah bahwa aku bersamamu, dan aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan apapun darimu. Aku melihatmu untuk pertama kalinya hari itu, dan kamu menyilaukan seperti matahari di duniaku. Hanya dengan satu pandangan, aku sudah tenggelam. Hua Chenbin berkata dengan penuh kasih sayang. Kamu, Sun, apakah kamu tahu betapa menjijikkannya kata-katamu? Jika kamu tidak serakah akan kekuatanku, mengapa kamu begitu mentolerirku? Hua Chenbin, tolong berhenti terlibat denganku, aku mohon apakah tidak apa-apa? Zhao Cucu berkata dengan marah. Apakah kamu pikir aku mentolerir kamu? Tapi menurutku, itu adalah wujud cintaku padamu. Aku tidak keberatan dengan kekerasan verbalmu kepadaku, dan aku tidak keberatan kamu tidak pernah mengambil hatiku. Cintaku padamu sudah cukup untuk membuatku benar-benar melupakan semua ini, jika seseorang bahkan tidak memiliki ukuran untuk menanggung semua kekasihnya, bagaimana dia bisa berbicara tentang cinta? Kata Hua Chenbin. Kamu. Saat Zhao Cucu hendak mengatakan sesuatu, terdengar suara ding dari lift. Pintu lift terbuka. Maaf tampan, waktu pengakuanmu sudah berakhir, kita harus pergi, jangan ikuti lagi, mengerti?
Pelayan menatap Hua Chenbin dengan tatapan membunuh, lalu berjalan keluar sambil memeluk Zhao Cucu. Hua Chenbin mengikuti dengan langkahnya, dan meraih tangan Zhao Cucu. Cucu, jangan tinggalkan aku, oke? Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Teriak Hua Chenbin keras sambil menarik Zhao Cucu dengan keras. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Lepaskan, Hua Chenbin, ini lobi. Begitu banyak orang yang menonton, apakah kamu ingin aku malu dan dilempar ke luar negeri? Kata Zhao Cucu dengan bersemangat. Aku tidak akan melepaskan, aku sangat merindukanmu Cucu, hidupku tidak berarti tanpamu, tolong jangan pergi. Hua Chenbin masih menarik Zhao Cucu dengan keras. Orang-orang di sekitar melihat ke arah saat ini. Niat membunuh di mata pelayan itu bahkan lebih buruk. Dari sudut pandangnya, dia telah menyelesaikan tugasnya, dan yang perlu dia lakukan hanyalah mengirim Zhao Cucu pergi. Dia tidak menyangka masalah sesederhana itu akan bertemu dengan orang seperti itu. Orang yang bingung. Orang ini tidak hanya menyeret Zhao Cucu sampai mati, tetapi juga berteriak, bagaimana dia bisa membawa Zhao Cucu pergi dengan diam-diam. Memikirkan hal ini, pelayan berkata dengan wajah gelap, biarkan aku pergi sekarang, Zhao Cucu sudah menjadi pacarku, jika kamu tidak melepaskannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lepaskan, aku tidak peduli, aku akan jika kamu ingin Zhao Cucu bersamaku, aku tidak peduli. Hua Chenbin tampaknya telah berubah menjadi bajingan saat ini, dan duduk di tanah, memegangi Zhao tangan Cucu dengan satu tangan, dan berteriak. Kali ini, niat membunuh orang kulit hitam telah benar-benar meningkat. Dia langsung mengangkat kakinya dan menendang tubuh Hua Chenbin. Tentu saja, agar adegan itu tidak terlalu berdarah dan menarik perhatian terlalu banyak orang, dia menarik 99% kekuatannya. Meski begitu, Hua Chenbin langsung terluka parah oleh tendangan ini. Seluruh tubuh Hua Chenbin sangat miring, dan seteguk darah keluar dari mulut Hua Chenbin. Namun meski begitu, Hua Chenbin masih memegang erat tangan Zhao Cucu. Lepaskan. Zhao Cucu mematahkan tangan Hua Chenbin dengan bersemangat, ingin melepaskan tangannya. Pada saat ini, dia mungkin mengerti pikiran Hua Chenbin. Aku tidak. Hua Chenbin berkata dengan suara bergetar. Pelayan itu tidak berbicara, dan mengangkat kakinya untuk menyapu tubuh Hua Chenbin secara langsung. Dengan keras, tubuh Hua Chenbin miring ke samping lagi, dan seteguk darah lagi dimuntahkan. Orang-orang di sekitar tidak tahan melihat pemandangan ini, dan mereka datang ke sini satu demi satu. Melihat situasinya mungkin menjadi serius, pelayan itu langsung mengulurkan tangan dan meraih tangan Hua Chenbin. Kamu orang Longguo sialan. Pelayan itu mengutuk dengan suara rendah, dan kemudian menggunakan kekerasan untuk mematahkan jari Hua Chenbin. Hua Chenbin meraih tangan Zhao Cucu dengan sangat keras, tetapi pelayan itu adalah pria yang sangat kuat, di tangan pria yang begitu kuat, dia tidak memiliki ruang untuk melawan. Klik, klik, jari-jari Hua Chenbin patah satu persatu. Kelima jarinya ditekuk dengan aneh. Ah, Hua Chenbin menjerit. Orang-orang di sekitar semua terkejut ketika melihat pemandangan ini, karena setiap orang normal seharusnya melepaskan rasa sakit ketika jari pertama patah, tetapi Hua Chenbin tercengang karena semua jari patah. Pelayan itu mencibir, tepat saat dia akan membawa pergi Zhao Cucu, Hua Chenbin meraih tangan Zhao Cucu dengan tangannya yang lain. Aku tidak akan membiarkanmu, kamu, pergi. Hua Chenbin berkata dengan gemetar dengan darah yang menetes dari mulutnya. Bab 2613. Lobi hotel menjadi hening sejenak karena pemandangan ini, dan setelah keheningan, orang-orang di sekitar digerakkan oleh roh Hua Chenbin, dan pada saat yang sama merasa kesal dengan perilaku pelayan. Semua orang dapat mengatakan bahwa pelayan adalah seorang pejuang, jika tidak mungkin mematahkan jari seseorang. Tetapi bahkan jika Anda seorang pejuang, Anda tidak dapat memperlakukan orang seperti ini, bukan? Pria itu memang terlihat agak kusut,
tapi kau punya cara yang lebih baik untuk menangani ini, bukan? Hei, sobat, apakah kamu terlalu jauh? Jangan pukul siapapun. Biarkan polisi yang menangani sesuatu. Orang-orang di sekitar berjalan menuju pelayan sambil berbicara. Pelayan itu bahkan lebih marah sekarang. Segalanya sempurna hari ini, tetapi ternyata menjadi tidak sempurna karena seorang pria tergila-gila yang rusak otak, yang tidak dapat dia tahan. Melihat Hua Chenbin yang masih memegang tangan Zhao Cucu, pelayan itu mendengus dingin, dan mulai mengumpulkan energi dengan kaki kanannya. Hua Chenbin, kenapa kamu melakukan ini? Jangan khawatirkan aku, lepaskan. Melihat penampilan Hua Chenbin, Zhao Cucu berteriak dengan suara menangis. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini, yang tidak pernah dia anggap sebagai pacarnya tetapi hanya sebagai pengganti Stephen Lin, akan melakukan hal seperti itu saat ini. Cucu, kamu. Jangan khawatir, aku akan melindungi. Hua Chenbin gemetar, dan ketika dia mengatakan ini, kaki pelayan sudah menendang. Tendangan ini adalah tendangan pelayan setelah mengumpulkan energi, dan sama sekali berbeda dari dua tendangan sebelumnya. Dengan suara teredam, seluruh tubuh Hua Chenbin terangkat ke udara. Kali ini, Hua Chenbin akhirnya melepaskan tangannya, karena tendangan ini membuatnya benar-benar tidak sadarkan diri. Tubuh Hua Chenbin terbang beberapa meter jauhnya, menabrak dinding di belakangnya dengan keras, dan kemudian jatuh tertelungkup di tanah tanpa gerakan apapun. Zhao Cucu tercengang. Akhirnya berakhir. Untuk orang seperti itu, biarkan dia mati. Pelayan itu tersenyum bercanda, dan ingin keluar sambil memeluk Zhao Cucu. Chenbin. Zhao Cucu meronta-ronta, ingin lari ke arah Hua Chenbin seperti orang gila. Secara alami, pelayan tidak akan membiarkan Zhao Cucu kabur, dan langsung mengendalikan Zhao Cucu dengan tangannya. Lepaskan aku, bajingan, lepaskan aku. Teriak Zhao Cucu, meninju pelayan terus-menerus. Cepat, panggil polisi, ada yang mati. Teriak seseorang dengan semangat. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Ayo, taklukkan dia. Orang-orang di sekitar berteriak dan berlari ke arah pelayan. Namun, di manakah orang-orang biasa ini menjadi lawan para pelayan? Pelayan mengirim semua orang ini terbang dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Jika kamu bergerak lagi, aku akan membunuhmu. Pelayan itu memandang Zhao Cucu dengan niat membunuh dan berkata. Tapi Zhao Cucu menutup telinga untuk itu. Dia melihat tubuh yang diam di kejauhan, menangis dan berteriak dengan sekuat tenaga, mencoba untuk bergegas ke arahnya. Tapi, kekuatannya jauh dari pelayan itu. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, untuk pelayan, hanya butuh sedikit kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah kamu tidak membencinya? Kamu seharusnya senang jika dia mati. Namun, sebagai orang biasa, tidak buruk untuk menunda waktuku selama beberapa menit. Tanda seru petik 2, kata pelayan sambil mengendalikan Zhao Cucu pergi ke pintu. Saat ini, orang-orang di sekitar sudah ditenangkan oleh pelayan, dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Dalam sekejap mata, pelayan datang ke pintu. Di luar pintu, sebuah mobil hitam sudah mulai. Saat itu, sebuah mobil berhenti di samping mobil hitam itu. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria bergegas keluar dari mobil. Melihat pria ini, pelayan itu terkejut. Saat berikutnya, pria itu bergegas masuk dari pintu. Pintu putar hotel yang besar hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pria itu tidak peduli menunggu pintu putar berputar, dan langsung mendobrak seluruh pintu. Sudah berakhir. Pikiran seperti itu terlintas di benak pelayan. Bab 2614. Kemudian, pria itu mendatangi pelayan. Tinju biasa muncul di depan pelayan dalam sekejap. Pelayan mengangkat tangannya untuk memblokir, tetapi dipukul langsung di wajah oleh kepalan tangan lawan. Dengan ledakan keras, darah menyembur dari bagian atas leher pelayan itu. Karena kekuatannya yang besar, tak satu pun dari noda darah ini jatuh di tubuh Zhao Cucu. Dengan pukulan ini,
kekuatan di tangan pelayan menghilang seketika. Tubuh pelayan jatuh ke tanah, sementara Zhao Cucu bahkan tidak melihatnya, berbalik dan berlari langsung ke arah Hua Qianbin di kejauhan. Stephen Lin memandangi mayat di tanah, dan kemudian dari kejauhan, merasa sedikit bingung. Mengapa perampok ini tinggal di lobi untuk waktu yang lama? Saat ini, Zhao Cucu sudah berlari di depan Hua Qianbin. Dia melemparkan dirinya ke tubuh Hua Qianbin, mencoba membantu Hua Qianbin berdiri. Tapi Hua Qianbin lemas, dan Zhao Cucu tidak bisa mengangkatnya sama sekali dengan kekuatannya. Qianbin, jangan menakutiku, Qianbin, bangun, ini aku, Zhao Cucu, ini aku, bangun. Zhao Cucu menangis sambil menangis. Hua Qianbin masih tidak bergerak. Darah mengalir sedikit demi sedikit dari bawah tubuh Hua Qianbin. Qianbin, aku mohon kamu bangun, selama kamu bangun, aku akan segera kembali bersamamu. Tidak, tidak, ayo segera menikah, oke, Qianbin, bangun, aku mohon. Zhao Cucu masih ada di kamar. Dia mencoba membangunkan Hua Qianbin, tapi Hua Qianbin masih tidak bergerak. Qianbin, saya salah, saya benar-benar salah. Tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Tolong jangan abaikan saya. Tolong jangan abaikan saya. Qianbin, saya mohon. Zhao Cucu teriak, dia memeluk kepala Hua Qianbin. Teriakan Zhao Cucu bergema di seluruh aula. Saat ini, sekelompok orang dari Longguo yang mengenakan jas dan kacamata hitam masuk dari luar lobi. Orang-orang ini segera bergegas menuju Zhao Cucu. Stephen Lin mengangkat tangannya untuk menghentikan orang-orang ini. Kamu tetap waspada di sini, Zhao Cucu, lalu aku akan pergi, kata Stephen Lin, berjalan menuju Zhao Cucu. Orang-orang berjas ini saling memandang, dan kemudian dengan cepat berpisah. Qianbin, tolong bangun, tolong. Petik 2. Qianbin, aku tidak akan memarahimu lagi, tolong bangun. Petik 2. Qianbin. Petik 2. Zhao Cucu duduk di tanah, suaranya benar-benar serak, dan air mata mengalir di wajahnya. Stephen Lin berdiri di samping, melirik Hua Qianbin dan berkata, dia sudah mati. Petik 2. Tidak, dia belum mati. Zhao Cucu berteriak dengan penuh semangat. Mati, kata Stephen Lin. Dia tidak mati, aku bilang dia tidak mati, dia tidak mati. Dia tidak mati. Aku tidak membiarkannya mati, tidak. Teriak Zhao Cucu seperti orang gila. Meskipun Stephen Lin tidak tahu apa yang terjadi, dia mungkin bisa menebak sesuatu saat melihat Zhao Cucu menangis seperti ini. Saat itu, sirene terdengar dari luar hotel. Baik polisi maupun dokter terlambat. Setelah pemeriksaan dokter di tempat, Hua Qianbin tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, dan langsung diselimuti kain putih dan dibawa pergi. Zhao Cucu pingsan karena kesedihan yang berlebihan dan dikirim ke rumah sakit. Semua pejabat tinggi kedutaan Stars and Stripes pergi ke rumah sakit bersama. Lusinan mobil polisi diparkir di depan hotel, dan hampir 100 polisi menutup hotel untuk menyelidiki tempat kejadian perkara dan para tamu di hotel. Jenazah pramusaji dibawa pergi oleh petugas Stars and Stripes untuk verifikasi identitas. Pengemudi mobil yang bertanggung jawab menemui pelayan di depan pintu kabur dan tidak tertangkap. Polisi menemukan beberapa mayat di gedung tinggi bergerak yang berjarak lebih dari 100 meter dari hotel. Orang-orang ini adalah pengawal yang bertanggung jawab untuk melindungi Zhao Cucu secara diam-diam. Malam itu gelap. Malam ini tidak ditakdirkan untuk damai. Stephen Lin membawa Ye San ke rumah sakit dan melihat Zhao Cucu yang sudah bangun. Zhao Cucu banyak pulih dan duduk di kepala tempat tidur tanpa ekspresi di wajahnya. Saya menerima telepon dari Hua Qianbin dalam perjalanan kembali ke hotel. Dia mengatakan bahwa Anda diculik. Saya menyuruhnya menunggu saya kembali. Bagaimana dia bisa mati? Tanya Stephen Lin. Dia seharusnya melihat bahwa aku diculik dan tahu bahwa kamu sedang dalam perjalanan kembali ke hotel. Jadi dia sengaja menjeratku untuk memberimu waktu. Zhao Cucu berkata tanpa ekspresi,
saat ini dia sudah tahu tujuan sebenarnya dari Hua Chenbin. Kenapa kamu tidak menyuruhnya pergi dengan cepat? Dengan kemampuannya, dia tidak bisa melakukan apa-apa, kata Stephen Lin dengan cemberut. Apakah kamu pikir aku tidak membiarkannya pergi? Zhao Cucu menatap lurus ke arah Stephen Lin dan berkata, aku melepaskannya, tetapi dia tidak pergi. Dia terus menunda sampai kamu tiba. Hei, Lin. Stephen Lin menghela nafas, sebagai orang biasa seperti Hua Chenbin, untuk mencegat seorang master yang bisa melukai pengawal pribadi Zhao Cucu secara serius, ini sama saja dengan memukul batu dengan telur. Namun, penyerangan batu dengan telur oleh Hua Chenbin memang memainkan peran penting. Karena keterikatan Hua Chenbin yang terus-menerus, penculik itu tiba-tiba tertunda selama beberapa menit sampai dia kembali ke hotel, tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Zhao Cucu. Mengapa dia begitu bodoh? Zhao Cucu bertanya. Aku tidak tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, dia sama sekali tidak memperhatikan Hua Chenbin. Tentu saja dia tidak tahu mengapa Hua Chenbin rela melakukan hal seperti itu untuk Zhao Cucu. Jelas saya telah menjelaskan kepadanya bahwa saya tidak memiliki perasaan apapun padanya, dan saya tidak perlu dia melakukan apapun untuk saya. Mengapa dia melakukannya? Zhao Cucu bertanya lagi. Petik 2. Stephen Lin terdiam. Dia tiba-tiba mengerti bahwa mungkin akar dari semua ini terletak pada cinta Hua Chenbin pada Zhao Cucu, dan hanya cinta yang bisa membuat seseorang begitu putus asa. Namun, Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa, karena Zhao Cucu pasti sudah mendapatkan jawabannya. Dia seharusnya tidak mati, bahkan jika aku mati, dia seharusnya tidak mati, kata Zhao Cucu, matanya mulai memerah lagi. Air mata membasahi rongga matanya, dan di balik mata berkaca-kaca itu, Stephen Lin melihat niat membunuh. Apakah kamu sudah menemukan identitas perampok itu? Zhao Cucu bertanya. Belum. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Jika ada berita, tolong beritahu saya sesegera mungkin, kata Zhao Cucu. Apa yang kamu lakukan? Stephen Lin bertanya. Aku ingin mereka membayar dengan darah. Kata Zhao Cucu, air mata akhirnya keluar dari matanya, seperti niat membunuh di matanya. Bab 2615. Bip-bip. Ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin melihat ke telepon dan berkata, ini telepon kakekmu. Petik 2. Silakan, kata Zhao Cucu. Stephen Lin mengangkat telepon. Bagaimana kabar cucu sekarang? Aku baru saja meneleponnya dan dia tidak menjawab, tetapi penjaga mengatakan bahwa cucu tidak terluka. Suara Zhao Sijun datang dari ujung telepon. Dia memang tidak terluka, jangan khawatir, kata Stephen Lin. Untung kamu tidak terluka, kata Zhao Sijun, dan setelah jeda sekitar 1 detik, dia berkata, apakah kamu sudah menemukan identitas perampok itu? Belum, kata Stephen Lin. Jika ada berita, beritahu saya sesegera mungkin, kata Zhao Sijun. Ya, Stephen Lin mengangguk. Karena bisnis, saya harus melihat masalah ini secara rasional, tetapi mengetahui takdir, saya masih memiliki permintaan favoritisme yang ingin saya minta dari Anda, dan memperlakukannya seperti saya berutang budi kepada Anda, kata Zhao Sijun. Katakan padaku, kata Stephen Lin. 1. Jangan hidup, kata Zhao Sijun dengan suara yang sangat rendah. Mengerti. Stephen Lin mengangguk, lalu menutup telepon. Duduk di tempat tidur, Zhao Cucu tidak peduli apa yang dikatakan Stephen Lin di telepon, matanya sedikit kusam, seolah dia sedang mengingat sesuatu. Kakekmu sangat merindukanmu, kata Stephen Lin. Aku akan segera kembali, setelah aku menemukan pembunuhnya, kata Zhao Cucu tanpa ekspresi. Serahkan saja masalah pembunuhnya padaku, kata Stephen Lin. Zhao Cucu menggelengkan kepalanya, tetapi tidak berbicara. Saya sudah membunuh pelakunya, tidak ada gunanya tinggal di sini, kata Stephen Lin lagi. Jika saya tidak mengirim semua orang ke neraka, saya tidak akan kembali, kata Zhao Cucu. Kalau begitu jaga dirimu baik-baik di rumah sakit,
dan aku akan mencoba menyelidiki dan menangani pelaku sebenarnya secepat mungkin, kata Stephen Lin. Aku akan membiarkan orang-orangku bekerja sama denganmu, kata Zhao Cucu. Iya, Stephen Lin mengangguk. Saat ini, ponsel Stephen Lin berdering. Panggilan telepon datang dari bawahannya. Stephen Lin berjalan ke pintu dan mengangkat telepon. Bagaimana? Stephen Lin bertanya. Kami melacak pengemudi mobil yang mengambil perampok di pintu dan menemukan pijakannya, tetapi tidak ada orang lain di pijakan kecuali pengemudi. Kami menunggu sebentar dan memastikan bahwa tidak ada orang lain yang akan datang. Pengemudi menurunkannya dan melakukan peninjauan mendadak, tetapi pengemudi itu sangat keras kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Kata pria di ujung telepon itu. Lanjutkan interogasi, kata Stephen Lin. Meskipun kami tidak bertanya apa-apa, kami tetap membuka gebrakan identitas pengemudi. Kami menyelidiki beberapa informasi tentang pengemudi dan menemukan bahwa ada pohon kehidupan di belakang pengemudi, tetapi kami tidak memiliki bukti langsung untuk buktikan bahwa pengemudi itu adalah orang dari pohon kehidupan, dan bahkan jika terbukti bahwa dia adalah orang dari pohon kehidupan, dia tidak dapat membuktikan bahwa dia terkait dengan penculikan Nona Zhao. Kata bawahan itu, pohon kehidupan. Mengapa pohon kehidupan menyerang Zhao Cucu? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Kami tidak terlalu jelas. Tujuan mereka adalah untuk menculik Nona Zhao, bukan membunuh Nona Zhao. Dari situasi seperti itu, dapat disimpulkan bahwa mereka berencana menggunakan Nona Zhao sebagai pegangan untuk melakukan sesuatu. Dikatakan, apakah ada pegangan? Stephen Lin menunjukkan ekspresi serius, dan setelah beberapa saat merenung, Stephen Lin berkata, jaga baik-baik, nanti saya akan pergi ke persidangan secara langsung. Oke. Setelah menutup telepon, Stephen Lin berjalan ke arah Zhao Cucu. Mungkin saya menemukan sesuatu, saya akan memeriksanya sekarang, kata Stephen Lin. Menemukannya. Mata Zhao Cucu memancarkan tatapan langka. Yah, aku menangkap responden perampok itu, tetapi mulut pihak lain sangat kaku dan dia tidak mengatakan apa-apa. Aku akan pergi dan melihat apakah aku bisa mendapatkan sesuatu, kata Stephen Lin. Kita harus membuka mulutnya. Gunakan hukuman yang paling kejam, kata Zhao Cucu dengan gigi terkatup. Baiklah, istirahatlah yang baik, Stephen Lin berkata, berbalik dan berjalan keluar dari kamar Zhao Cucu. Kamar Zhao Cucu penuh dengan penjaga di lantai dalam dan luar. Zhao Cucu memiliki banyak penjaga, tetapi banyak dari mereka yang dibersihkan oleh Zhao Cucu sebelumnya. Menurut Zhao Cucu, dia tidak menyukai terlalu banyak orang di sekitarnya. Jaga Nona Zhao, Stephen Lin memberitahu para penjaga, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin pertama-tama mengirim Ye San kembali ke hotel, dan kemudian pergi ke suatu tempat di ibu kota suci. Di suatu tempat di ibu kota suci, Stephen Lin bertemu dengan pengemudinya. Beberapa alat penyiksaan diletakkan di tubuh pengemudi, darah berlumuran di sekujur tubuhnya, sepertinya dia telah dibor habis-habisan oleh anak buah Stephen Lin. Bab 2616. Melihat Stephen Lin muncul, pengemudi memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. Kamu bunuh aku tidak akan mengatakan apa-apa. Sopir itu berteriak dengan bersemangat. Nama pria ini adalah Luo Ji, dan dia orang Jerman dari Stars and Stripes. Tahun ini, bawahan Stephen Lin ingin memperkenalkan situasi dasar pengemudi kepada Stephen Lin, tetapi Stephen Lin menghentikannya dengan lambaian tangan. Tangannya. Tunggu sebentar, dia akan menceritakan semuanya padaku, kamu tidak perlu melakukannya, kata Stephen Lin. Oke. Bawahan itu mengangguk. Kamu sangat sombong, Stephen Lin. Apakah kamu pikir kamu bisa membuka mulutku? Katakan, aku telah menerima pelatihan paling keras, dan tidak ada yang bisa membuka mulutku. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah membunuhku. Ini aku, kata pengemudi itu dengan bangga. Seringkali kematian itu melegakan, tetapi hidup itu siksaan. Stephen Lin berjalan ke arah pengemudi dan berkata,
Ayo, aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu, Direktur Klan Naga, mainkan, hahaha, ah. Teriakan bergema. Di ruangan itu, beberapa bawahan Stephen Lin menyingkir, ekspresi asli mereka tenang, datar, dan bahkan sedikit acuh tak acuh, karena menurut pandangan mereka, bos mereka berada di posisi tinggi, dengan posisi dan otoritas tinggi, tidak seperti mereka yang bertarung dengan semua orang. Jenis pria keras sepanjang hari. Janggutnya adalah kecerdasan dan keberanian bertarung, jadi metode penyiksaan yang mungkin dipikirkan bos seharusnya tidak lebih dari pediatri seperti menusuk jari dengan jarum di mata mereka. Namun, perlahan ekspresi orang-orang ini berubah. Mereka pertama kali menunjukkan ekspresi bingung karena tidak tahu apa yang dilakukan bos mereka. Setelah itu, ekspresi bingung mereka perlahan berubah menjadi keterkejutan, dan setelah keterkejutan itu, ekspresi mereka menjadi serius lagi, karena mereka menemukan bahwa bos mereka tampaknya lebih tahu banyak hal daripada mereka, dan juga tampaknya lebih berpengetahuan daripada mereka. Seiring berjalannya waktu, ekspresi bawahan Stephen Lin berubah dari serius menjadi terkejut. Diiringi dengan erangan teredam yang menusuk, otot-otot lainnya di tubuh pria ini menegang, dengan ekspresi yang sangat gugup di wajah mereka. Sekitar setengah jam kemudian, pengemudi itu berkata dengan samar, Aku berkata, tolong, berhenti, berhenti. Petik 2. Mendengar kalimat ini, beberapa bawahan Stephen Lin di sekitarnya merasa lega. Seolah-olah mereka bukan pengemudi yang diinterogasi. Itu dia. Stephen Lin meletakkan file di tangannya dan bertanya dengan cemberut. File itu sudah berlumuran darah, dan darah menetes sedikit demi sedikit. Oke, kata pengemudi itu. Kupikir seberapa keras mulutmu. Stephen Lin menghela nafas, tampak kecewa. Setelah itu, Stephen Lin menoleh dan berkata kepada bawahan di sampingnya, saya serahkan sisanya kepada Anda. Saya akan keluar dan mencuci tangan. Datanglah kepada saya secepat mungkin. Suara beberapa bawahan tergagap mengangguk, lalu dengan hormat memperhatikan Stephen Lin berjalan keluar ruangan. Setelah Stephen Lin pergi, beberapa orang saling memandang dengan cemas. Untuk pertama kalinya saya menemukan bahwa file dapat digunakan seperti itu, kata seseorang. Terlalu banyak hal yang saya temukan pertama kali, kata orang lain. Sangat menyedihkan. Beberapa orang memandang pengemudi pada saat bersamaan. Pengemudi memutar matanya dari waktu ke waktu, seolah-olah dia akan pingsan. Melihat pengemudi itu akan pingsan, beberapa orang buru-buru mulai menanyai pengemudi itu. Tidak lama kemudian, beberapa orang menanyakan apa yang mereka inginkan dan mendatangi Stephen Lin. Stephen Lin sudah mencuci tangannya saat ini, dan tangannya bersih. Pengemudinya memang dari pohon kehidupan. Dia mengatakan bahwa kali ini mereka diperintahkan oleh pohon kehidupan untuk menculik Nona Zhao Cucu. Tujuannya memaksa Long Guo mundur dari ekspedisi ke metaverse ini. Dia membungkuk di depannya dan berkata, apakah ada bukti? Stephen Lin bertanya. Tanpa bukti, pengemudi tidak dapat menunjukkannya. Mereka adalah anggota pohon kehidupan dengan kontak satu arah. Setelah perampok dibunuh olehmu, pohon kehidupan tidak akan pernah menghubunginya. Nilainya hampir habis. Dikatakan, mengapa pohon kehidupan mencegah kita menjelajahi metaverse? Stephen Lin bertanya. Sopirnya juga tidak tahu. Dia adalah karyawan tingkat menengah dan tidak tahu banyak, kata bawahan itu. Oh. Stephen Lin mengangguk, sedikit mengernyit, melamun. Menurutnya, tindakan pohon kehidupan agak terlalu aneh. Tidak mengherankan jika pohon kehidupan mengetahui tentang penjelajahan alam semesta Yuan, yang aneh adalah mengapa mereka ingin mencegah kerajaan naga berpartisipasi dalam operasi ini, bahkan menculik Zhao Cucu. Zhao Cucu diculik. Begitu Zhao Xijun menemukan pelakunya di balik layar, dia pasti akan membalas dengan segala cara. Situasi pohon kehidupan sangat baik di dunia sekarang.
Apakah mereka bersalah karena menyinggung Zhao Xijun sampai mati untuk satu eksplorasi metaverse yang tidak diketahui? Dari sudut pandang Stephen Lin, masalah ini merugikan. Bos, pengemudi itu sepertinya sudah hampir siap, kata bawahan itu dengan suara rendah. Karena tidak berguna, mari kita tangani. Selain itu, kaki tangan perampok lainnya harus diselidiki lebih keras, kata Stephen Lin. Ya, setelah itu, Stephen Lin bangkit dan pergi. Setengah jam kemudian, Stephen Lin kembali ke sisi Zhao Cucu, dan dengan jujur memberitahu Zhao Cucu informasi yang dia peroleh dari pengemudi. Pohon kehidupan. Zhao Cucu terdiam lama setelah mendengar kebenaran. Saya sudah memberitahu Tuan Zhao tentang ini, kata Stephen Lin. Apa yang dikatakan kakekku? Zhao Cucu bertanya. Dia mengatakan bahwa pohon kehidupan tidak boleh melanjutkan bisnis di Longguo, kata Stephen Lin. Ini harus persis seperti yang kamu inginkan, kata Zhao Cucu. Jika memungkinkan, saya tidak ingin mencapai tujuan saya dengan cara ini, kata Stephen Lin. Petik 2. Zhao Cucu terdiam dan tidak berbicara. Aku tidak tahu bagaimana menghiburmu, aku hanya bisa berharap kamu akan segera keluar, kata Stephen Lin. Kakek saya meminta saya untuk pulang setelah fajar, dan pesawat sudah siap, kata Zhao Cucu. Saya juga berpikir Anda harus kembali. Lagi pula, ini adalah negara asing. Bahkan jika Tuan Zhao memiliki hati, ada beberapa hal yang tidak dapat dia urus, kata Stephen Lin. Ya. Zhao Cucu mengangguk, memandang Stephen Lin dan berkata, ingatlah untuk membalaskan dendam Chen Bin. Petik 2. Yah, pasti. Bab 2617. Fajarnya. Bagi polisi di ibu kota suci, malam ini ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Keturunan tokoh-tokoh besar kerajaan naga diserang di ibu kota suci, dan beberapa orang tewas dalam serangan itu. Dampak dari kejadian ini terlalu besar. Vi dan polisi di Chengdu telah menyelidiki kasus penculikan ini sepanjang malam. Sirene meraung terus-menerus sepanjang malam. Lebih dari 100 orang dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, tetapi polisi masih gagal mendapatkan apapun dari mereka. Informasi berguna. Ini sepertinya kasus yang belum terselesaikan. Pagi-pagi sekali, Zhao Cucu pergi ke bandara di ibu kota suci di bawah penjagaan ketat. Pergi ke bandara dengan Zhao Cucu adalah tubuh Hua Qianbin. Stephen Lin berkata dia ingin mengirim Zhao Cucu pergi, tetapi Zhao Cucu menolak. Zhao Cucu menyuruhnya untuk memberikan waktu kepada musuh dan meninggalkannya sendirian. Stephen Lin harus membatalkan rencananya untuk mengirim Zhao Cucu ke bandara. Pada saat yang sama, di negara Long, hampir tanpa tanda apapun, ratusan toko Tree of Life di seluruh negeri ditutup. Pada saat yang sama, semua saluran penjualan online Tree of Life dilarang. Semua toko online Tree of Life, toko-toko juga menghilang di jalan utama platform perdagangan hampir bersamaan. Sepertinya orang baru saja bangun dari tidurnya, dan perusahaan Tree of Life menghilang dari Longguo. Anda ingin membeli jus? Maaf, tidak ada pintu. Tidak hanya tidak ada saluran normal, bahkan tidak ada penjualan jus apapun di pasar gelap. Semua calo jus buah besar telah menerima peringatan paling keras dari departemen terkait. Siapapun yang berani menjual jus buah dalam beberapa waktu terakhir, sekali tertangkap, pasti akan diberikan hukuman yang paling berat dan percuma menyapa siapapun. Banyak orang tidak tahu mengapa, dan mereka menantikan penjelasan resminya. Dan saat ini, hal yang paling mengejutkan terjadi. Tidak ada penjelasan resmi yang diberikan. Larangan jus buah dipentaskan di Longguo menghadapi perusahaan jus buah dengan nilai pasar puluhan triliun. Pejabat itu bahkan tidak memberikan penjelasan. Ini cukup mengejutkan orang tentang kemungkinan cerita orang dalam. Dan saat kejutan seperti itu muncul, berita yang lebih penting pun datang. Semua pabrik pengolahan Tree of Life yang berlokasi di Longguo ditutup. Cabang pohon kehidupan Longguo telah ditutup, dan semua eksekutif tingkat tinggi telah dibawa pergi.
Perilaku seperti itu sama saja dengan mengumumkan fakta ke seluruh dunia bahwa pemerintah sedang berperang dengan pohon kehidupan. Tentu saja, pohon kehidupan bukannya tanpa tanggapan. Pertama-tama, mereka mempertanyakan legalitas tindakan resmi klan naga secara internasional, dan kedua, mereka segera mengevakuasi personel perusahaan mereka di negara naga. Meskipun banyak orang tidak mengungsi, banyak orang masih dievakuasi. Pada akhirnya pohon kehidupan membuat pernyataan kepada pejabat tersebut, dan mereka berharap pejabat tersebut dapat duduk dan merundingkan hal-hal terkait. Diselesaikan dengan damai. Rangkaian acara ini telah menarik perhatian banyak orang sepanjang hari ini. Orang-orang begitu sibuk bertanya tentang segala macam gosip sehingga mereka lupa bahwa ada upacara penghargaan penting di St. Petersburg. Upacara penghargaan Emmy akan diadakan malam ini. Tentu saja, dibandingkan dengan situasi internasional, penghargaan seni sebenarnya tidak terlalu penting, bahkan dapat dikatakan bahwa meskipun hadiah Nobel diberikan malam ini, pasti tidak akan mencuri perhatian dari perselisihan antara kerajaan naga dan pohon. Dari kehidupan, seluruh upacara penghargaan Emmy dipenuhi orang. Penghargaan tingkat tertinggi di industri TV Stars and Stripes ini akan menghadirkan beberapa penghargaan penting malam ini. Ada banyak rumor tentang kepemilikan penghargaan tersebut sebelumnya, tapi kami hanya bisa menunggu hingga malam ini untuk mengetahui siapa yang akan menerima penghargaan tersebut. Pukul 8 malam, acara penghargaan resmi dimulai. Bab 2618. Seiring berjalannya waktu, penghargaan diberikan satu persatu. Anehnya, serial TV, The Rise of the Son-in-Law, dari Longguo telah menerima banyak nominasi, dan segera memenangkan penghargaan pertama. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa hanya satu sutradara yang datang ke lokasi kru drama TV pemenang penghargaan yang langka. Tentu saja sutradara ini bukan orang biasa, melainkan Spear, jadi wajar baginya untuk menghadiri acara penghargaan tersebut. Namun di mata banyak orang, jarang ada serial TV Dragon Kingdom yang terpilih untuk penghargaan berstandar tinggi. Bukankah seharusnya ada lebih banyak orang? Bukankah semua orang mengatakan bahwa aktor Longguo suka berjalan di atas karpet merah pada upacara penghargaan tingkat tinggi semacam ini? Kok ada kesempatan bagus untuk pergi ke luar negeri tapi tidak ada yang datang? Keraguan seperti itu muncul di hati banyak orang di tempat kejadian. Beberapa orang berspekulasi bahwa The Rise of the Menantu tidak mengira dia akan memenangkan penghargaan, jadi dia tidak datang ke tempat kejadian. Juga akan dijelaskan, mereka pasti menyesal tidak datang ke tempat kejadian. Lagi pula, kesempatan seperti ini untuk berdiri di podium tertinggi di industri drama TV terlalu langka. Kurasa ini satu-satunya waktu dalam hidup ini. Tegasnya kepada teman-teman di sekitarnya. Namun segera, orang yang berpikir seperti ini ditampar wajahnya. The Rise of the Son-in-Law segera memenangkan penghargaan kedua. Sebuah drama asing memenangkan 2 penghargaan berturut-turut, yang belum pernah terjadi sebelumnya di Emmy Award. Banyak orang terpana dengan situasi seperti itu. Apakah drama ini benar-benar bagus? Banyak orang memiliki keraguan dalam benak mereka, dan keraguan tersebut mencapai puncaknya ketika penghargaan tersebut diberikan kepada seseorang bernama Ye San. Siapa Ye San? Mengapa dia memenangkan Emmy Award, yang merupakan penghargaan pasca pemutaran paling berharga? Seluruh adegan menjadi riuh setelah penghargaan diumumkan. Brown duduk di kursinya tanpa ekspresi di wajahnya. Dia tahu bahwa situasi seperti itu akan terjadi di tempat kejadian, tetapi dia tidak punya pilihan selain memberikan penghargaan kepada Ye San. Mungkin hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan pengampunan Stephen Lin. Spear naik ke panggung untuk ketiga kalinya. Tapi dia tidak merasa senang. Jika Hua Chenbin masih hidup, maka malam hari ini ditakdirkan menjadi malam karnaval bagi kru mereka. Tapi baru pagi ini, seluruh kru menerima berita kematian Hua Chenbin. Tidak ada yang berminat untuk menghadiri upacara penghargaan. Alasan mengapa Spear datang hanya karena memang tidak ada jalan lain.
Tidak mungkin tidak ada yang menerima penghargaan yang akan datang, bukan? Tuan Spear, ini benar-benar mengejutkan. Seorang bintang wanita kerajaan naga yang belum pernah mendengar namanya telah memenangkan penghargaan tertinggi Emmy Award. Anda memang orang yang pandai melakukan keajaiban, tapi Tuan Spear, saya punya pertanyaan untuk Anda. Mengapa Anda sendirian di kru Anda hari ini? Apakah karena Anda tidak menghargai penghargaan Emmy? Atau apakah Anda tidak berpikir Anda akan memenangkan penghargaan sama sekali? Banyak orang di tempat kejadian juga memandang Spear dengan niat buruk. Spear menghela nafas dan berkata, hari ini seharusnya menjadi hari yang menyenangkan. Kami telah lama mempersiapkan penghargaan Emmy. Semua orang di kru datang ke kota suci, tetapi hari ini kami menerima kabar buruk. Kami Tuan Hua Chenbin, aktor utama TV, sayangnya meninggal dalam serangan kekerasan tadi malam. Kami semua merasa sangat sedih. Sebagian besar kru berasal dari Longguo. Mereka meninggal pagi ini. Dia telah mengikuti jenazah Tuan Hua Chenbin kembali ke negara naga, yang menurut kata-kata negara naga, disebut kembali ke kampung halaman jiwa. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi gelap. Banyak orang tiba-tiba teringat bahwa berita pagi ini melaporkan bahwa ada serangan tadi malam dan seseorang meninggal dalam serangan itu. Ternyata orang itu adalah pahlawan dari The Rise of the Overlord. Pantas saja hanya ada satu sutradara di kru malam ini. Dalam situasi seperti itu, merupakan kehormatan besar bagi sutradara untuk datang ke Emmy Award. Ya Tuhan, Direktur Spear, ini mengerikan, tolong maafkan saya, kata pembawa acara dengan cepat. Setelah menerima penghargaan, saya juga akan terbang ke Longguo untuk menemui teman baik saya, Tuan Hua Chenbin, kata Spear. Oke, kalau begitu silakan istirahat dulu, saya akan mempercepat proses pemberian penghargaan sebanyak mungkin, kata pembawa acara. Spear mengangguk dan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, lebih banyak penghargaan diberikan. Namun, The Rise of the Son-in-Law telah gagal. Bukan karena Brown tidak mau memberikannya, tetapi mereka tidak memiliki nominasi untuk penghargaan ini ketika mereka dinominasikan sebelumnya, jadi secara alami tidak mungkin untuk dia untuk penghargaan untuk drama ini. Setelah pukul 11 malam, upacara penghargaan berakhir. Spear segera bergegas ke bandara dengan membawa trofi, lalu naik pesawat ke Longguo. Pada saat yang sama, mobil Stephen Lin juga tiba di kota Huadeng. Saat ini, tinggal beberapa hari lagi sebelum janji temu 5 hari. Stephen Lin tidak pergi kemana-mana akhir-akhir ini, hanya menunggu dengan tenang di hotel. Beberapa hari terakhir ini menakutkan bagi Brown dan yang lainnya, tetapi setelah melihat Stephen Lin tidak menanggapi selama beberapa hari, mereka akhirnya menghela nafas lega. Tampaknya Stephen Lin harus puas dengan hasil saat ini. Dalam sekejap mata, janji temu tiba dalam 5 hari. Stephen Lin pergi ke pangkalan di Grand Canyon of Colorado bersama dengan Xiao Chen-tian dan lainnya. Saat ini, pangkalan sudah diperbaiki, dan menjadi seperti sebelumnya. Sam membawa Stephen Lin dan yang lainnya ke ruangan tempat kuncinya dikunci. Saat ini, lampu bintang 5 di bawah bintang berujung 5 sudah menyala, artinya kuncinya penuh energi dan bisa membuka jalan menuju metaverse kapan saja. Ketika Lindsay memerintahkan mereka untuk tiba, kelompok ekspedisi dari negara kanguru dan negara daun maple sudah menunggu di sini. Stephen Lin melirik kelompok ekspedisi negara-negara ini. Dari segi jumlah orang, kelompok ekspedisi mereka jauh lebih besar daripada kelompok kerajaan naga. Stephen Lin tidak ada hubungannya dengan ini, lagi pula, dia memegang kuncinya. Bisakah kita pergi sekarang? Stephen Lin bertanya. Kita harus menunggu sedikit lebih lama, kata Sam. Apa yang kamu tunggu? Stephen Lin bertanya. Tunggu. Sam tertawa. Begitu Sam selesai berbicara, sekelompok orang masuk dari luar. Geng itu mengenakan seragam pohon kehidupan. Bab 2619. Selamat datang,
Teman-teman pohon kehidupan. Sam tersenyum dan berjalan menuju sekelompok orang yang mengenakan seragam pohon kehidupan. Kelompok itu juga tersenyum dan berjalan menuju Sam. Seorang pria yang memimpin berjabat tangan dengan Sam dan berkata, "Tuan Sam, kita bertemu lagi." Petik 2. Iya. Sam mengangguk, lalu berkata, "Kami semua siap dan menunggu Anda. Perjalanan petualangan kita juga harus dimulai." Setelah berbicara, Sam berbalik dan berjalan menuju bintang berujung 5. Setelah Sam berjalan di depan bintang berujung 5, Sam melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir dan berkata, "Teman-teman, ekspedisi ini akan mengungkap misteri metaverse untuk kita. Ruang aneh yang bukan milik peradaban dunia bumi pasti akan untuk semua orang, dan bahkan ke seluruh bumi. Sekarang, izinkan saya membuka jalan menuju metaverse." Setelah berbicara, Sam mengangkat tangannya dan menekan keras bintang berujung 5 di sebelahnya. Saat tangan Sam menyentuh bintang berujung 5 itu, seberkas cahaya tiba-tiba menyebar dari bintang berujung 5 itu. Saat berikutnya, ruang di sekitar bintang berujung 5 mulai terdistorsi, dan celah yang terlihat dengan mata telanjang perlahan muncul di depan semua orang. Retak ini menjadi semakin besar, dan akhirnya menjadi seukuran pintu. Stephen Lin melihat keluar dari celah, dan melihat bahwa sisi lain dari celah itu memang pemandangan metaverse. "Cepat masuk, ketika energinya habis, lorong itu akan ditutup," Sam berkata dengan keras. Oleh karena itu, grup ekspedisi dari Stars and Stripes adalah yang pertama bergegas. Lusinan orang dengan cepat memasuki lorong, diikuti oleh negara daun maple, dan kemudian negara kanguru. Setelah kelompok ekspedisi dari ketiga negara ini memasuki jalur tersebut, anggota ekspedisi kerajaan naga juga bergegas menuju jalur tersebut di bawah kepemimpinan Xiao Chen-Tian. "Chen-Tian, hati-hati," teriak Stephen Lin. "Oke." Suara Xiao Chen-Tian terdengar, tetapi orang itu sudah memasuki lorong. Dalam sekejap mata, semua anggota grup ekspedisi Longguo telah memasuki lorong tersebut. Setelah itu, rombongan ekspedisi pohon kehidupan juga mulai berjalan menuju lorong tersebut. Pada saat yang sama, 4 bintang di bawah bintang berujung 5 yang melambangkan cadangan energi juga telah diredupkan, hanya tersisa 1 bintang terakhir. Saat bintang terakhir padam, saluran akan ditutup kembali, dan bintang dan garis harus terus mengisi daya untuk kunci tersebut. Pohon kehidupan orang bergerak maju dengan cepat. Namun, saat mereka hendak memasuki lorong, sesosok tubuh berdiri di depan mereka. "Stephen Lin, apa yang kamu lakukan?" teriak pemimpin pohon kehidupan dengan penuh semangat. "Tuan Lin, minggir!" Sam juga berteriak. Stephen Lin berdiri di depan semua orang di pohon kehidupan, dan berkata dengan tatapan kosong, "Aku akan membunuh siapa saja yang berani maju." "Apakah kamu gila? Ini adalah isi kerja sama kita antara pohon kehidupan dan bintang dan garis-garis. Mengapa kamu, kerajaan naga, menghentikan kami?" teriak pemimpin pohon kehidupan. "Apakah saya perlu alasan untuk menghentikan Anda?" Stephen Lin bertanya. Wajah pemimpin itu membeku. "Cepat, sudah terlambat," kata Sam bersemangat, melihat bintang terakhir yang sudah setengah hilang. "Berikan padaku." Pemimpin pohon kehidupan berteriak. Anggota kelompok ekspedisi pohon kehidupan bubar dan bergegas menuju pintu masuk. "Kalian meminta ini." Niat membunuh melintas di mata Stephen Lin, dan kemudian dia menggerakkan kakinya. Saat berikutnya, Stephen Lin muncul di depan seseorang. Pria itu sangat cepat dan hendak memasuki bagian itu. Tapi itu sia-sia, karena Stephen Lin sudah muncul di hadapannya. Stephen Lin mengayunkan pukulan langsung ke tubuh lawan. Dengan keras, ahli super di pohon kehidupan dikirim terbang oleh pukulan Stephen Lin, dan menabrak dinding tidak jauh, darah meledak seperti popcorn. Setelah itu, Stephen Lin bergegas menuju orang kedua terbang ke kejauhan seperti orang pertama, menabrak dinding, dan kemudian darahnya meledak seperti popcorn. Yang ketiga, yang keempat.
Stephen Lin, setiap orang yang berani bergegas menuju pohon kehidupan di lorong dipukul ke udara, dan semua orang yang dipukuli oleh Stephen Lin menabrak dinding, dan kemudian darah berceceran, seperti Hua Chenbin yang dipukuli sampai mati sebelumnya. Sam di samping tercengang, dia tidak pernah mengira Stephen Lin akan membunuh pohon kehidupan di sini. Tentara di sekitarnya memegang senjata di tangan mereka, dan wajah mereka sedikit bingung. Mereka melihat Stephen Lin membunuh, tetapi secara ajaib, pemimpin mereka tidak memerintahkan untuk menghentikannya, jadi mereka sedikit bingung apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin anggota pohon kehidupan dibunuh oleh Stephen Lin. Selusin atau lebih yang masih hidup tidak bergegas ke lorong, termasuk pemimpin tim. Tetapi pada saat ini, bintang terakhir dari bintang berujung 5 akhirnya menjadi gelap, dan setelah kilatan yang tiba-tiba, seluruh lorong menghilang di depan semua orang. Bab 2620. Tuan Sam, Stephen Lin benar-benar membantai orang-orang pohon kehidupan kami di depan Anda, bukankah bintang dan garis mengabaikan masalah ini? Pemimpin pohon kehidupan meraung marah. Pada saat ini, dia sangat marah. Tetapi dia masih tidak berani melakukan apapun pada Stephen Lin, karena dia tahu bahwa selama dia melakukan sesuatu pada Stephen Lin, maka dia mungkin hanya akan menemui jalan buntu. Tuan Lin, apa yang terjadi denganmu? Ayo pergi menjelajahi metaverse bersama. Metaverse sangat besar sehingga tidak akan ada penghalang satu sama lain. Mengapa kamu ingin mencegah pohon kehidupan masuk metaverse? Mengapa Anda ingin berperang seperti ini? Jika Anda tidak dapat memberi kami penjelasan yang masuk akal, kami pasti akan menghukum Anda. Kata Sam dengan wajah gelap. Beberapa hari yang lalu, Nona Zhao cucu dari negara naga kita diserang oleh orang kuat tak dikenal di ibu kota suci dan hampir diculik. Apakah kamu tahu tentang ini? Stephen Lin menatap Sam dan bertanya. Aku pernah mendengarnya. Sam mengangguk. Masalah ini adalah batang pohon kehidupan, kata Stephen Lin. Apa? Sam menatap pohon kehidupan orang-orang dengan kaget. Membingkai, ini pasti membingkai Ci Guo. Pohon kehidupan kami tidak pernah melakukan apapun terhadap Nona Zhao cucu. Stephen Lin, Anda mengatakan kami melakukan hal-hal itu, dapatkah Anda memberikan bukti? Pemimpin tim bertanya dengan bersemangat. Saya tidak punya bukti. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada bukti, mengapa Anda percaya bahwa seseorang dari pohon kehidupan kita menyerang Nona Zhao cucu? Tanya pemimpin tim. Hanya yang lemah yang butuh bukti, dan yang kuat hanya butuh fakta, kata Stephen Lin tanpa ekspresi. Tuan Sam, Stephen Lin dengan terang-terangan mengabaikan hukum negara Anda dan dengan sembrono membunuh orang lain di tanah bintang dan garis Anda. Anda harus menegakkan keadilan untuk pohon kehidupan kami, kata pemimpin tim dengan bersemangat. Saudara-saudara dari pohon kehidupan, jangan khawatir, bintang dan garis kita pasti akan menyelidiki masalah ini, tetapi masalah ibu kota suci sangat penting, dan dampaknya sangat buruk. Masih banyak yang harus kita selidiki, dan kami mungkin membutuhkan lebih banyak waktu, tetapi Anda tidak perlu khawatir, kami pasti akan menegakkan keadilan untuk Anda. Kata Sam. Mendengar perkataan Sam, ketua tim tahu bahwa Sam sedang berlatih Tai Chi. Dia memelototi Sam dan berkata, Sam, saya tahu Anda tidak ingin menghadapi Stephen Lin, tetapi jangan lupa bahwa saya mewakili pohon kehidupan. Kami telah mencapai kesepakatan kerja sama dengan Anda setelah negosiasi berhari-hari. Untuk memasuki Yuan Universe telah membayar harga yang sangat besar. Sekarang penampilan Stephen Lin telah mencegah kerja sama kita berlanjut, dan bintang dan garis Anda telah menderita kerugian besar karena ini. Jika Anda membiarkan Stephen Lin pergi seperti ini, saya pikir orang di atasmu juga tidak mungkin setuju. Kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Tentu saja saya tahu ini, Tuan Lin. Lagi pula, Anda telah membunuh begitu banyak orang pohon kehidupan di depan begitu banyak orang. Saya tidak dapat membiarkan Anda pergi dari sini dengan mudah karena emosi, nalar, dan hukum.
Saya harap Anda jangan mempersulit saya, lagi pula, kali ini kami telah membiarkan Anda Kerajaan Naga berpartisipasi dalam eksplorasi metaverse. Sam menatap Stephen Lin dan berkata, saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani di Longguo. Kembalilah setelah saya selesai, kata Stephen Lin. Ini. Sam tampak malu. Lihat, Tuan Sam, Stephen Lin ini bahkan tidak memperhatikan bintang dan garis Anda, teriak pemimpin tim dengan penuh semangat. Tuan Lin. Sam memandang Stephen Lin, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, Stephen Lin tiba-tiba berkata, Tuan Sam, saya tahu Anda berada dalam situasi yang sulit, tetapi saya punya cara untuk mempermudah Anda. Cara apa? Tanda tanya petik 2. Tanya Sam tanpa sadar. Cukup untuk membunuh semua orang ini. Metaverse penuh dengan krisis. Ketika saatnya tiba, tidak apa-apa mengatakan bahwa mereka mati di metaverse. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Mata Sam sedikit berbinar. Wajah pemimpin tiba-tiba berubah. Stephen Lin, apakah menurut Anda Tuan Sam adalah tipe orang yang Anda bunuh? Teriak pemimpin tim. Saya selalu bertanya-tanya mengapa orang-orang dari pohon kehidupan ingin menculik Zhao Cucu untuk memaksa kerajaan naga menghentikan penjelajahannya di metaverse. Sekarang saya mengerti bahwa Anda juga telah bergabung dalam ekspedisi ini. Ekspedisi kerajaan naga kelompok itu pasti terkait erat dengan saya, dan jika itu terkait dengan saya, itu pasti akan menjadi musuh kelompok ekspedisi pohon kehidupan Anda, jadi Anda cukup memblokir kami dari metaverse. Apakah Anda benar? Kata Stephen Lin. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata pemimpin tim dengan bersemangat. Tidak masalah jika kamu tidak tahu, tidak masalah, kamu hanya perlu tahu bahwa pohon kehidupanmu harus membayar atas apa yang telah kamu lakukan, kata Stephen Lin, berjalan menuju pemimpin dengan niat membunuh. Wajahnya, Pak Sam, kamu tidak bisa hanya menonton seperti ini, Pak Sam. Teriak ketua tim dengan semangat. Semua petarung di komando, teriak Sam. Mendengar perkataan Sam, ketua tim langsung berseri-seri kegirangan, karena Stars and Stripes berencana untuk mendukung mereka. Meskipun orang-orang ini tidak kuat dalam pertempuran, mereka mewakili bintang dan garis. Namun apa yang dikatakan Sam selanjutnya membuat pemimpin tim tersebut merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Semuanya keluar dari sini, teriak Sam. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.